Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana analisis yang saya rencanakan itu dibuat dan apa saja sih kebutuhannya pada sistemnya dan kebutuhan pada lain-lainnya. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Jafar Ali Hamzah. Saya mahasiswa STIMIK Rosma Karawang, program studi Sistem Informasi angkatan 2018. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempresentasikan. Nah, ini judul yang saya ambil, yaitu tentang analisis dan perancangan sistem informasi penjualan biji kopi berbasis aplikasi pada toko Air Coffee. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Jafar Ali Hamzah. Selanjutnya, jadi sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini, semakin banyak perusahaan atau instansi yang bermunculan. Nah, pada masa sekarang, suatu perusahaan itu sebaiknya dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan benar, dengan tingkat ketelitian yang tinggi, agar dapat terus berjalan dan bertahan dalam persaingan yang kompetitif. Nah, sistem informasi yang dibutuhkan juga harus akurat, tepat waktu, dan fleksibel. Hal ini akan menunjang kelancaran aktivitas di perusahaan atau instansi dalam kegiatan sehari-harinya. Sedangkan tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk membangun sistem informasi pada toko Air Coffee, guna memberikan informasi kepada pembeli dan memberikan kemudahan dalam pemasaran, seperti itu. Nah, untuk analisis kebutuhan pemakai, pada poin pertama itu ada klasifikasi usernya. Di sini yang pertama itu ada customer. Customer itu sendiri deskripsinya memilih biji kopi yang akan dipesan dan melakukan pembayaran atau transaksi pembayaran. Terus yang kedua itu ada admin, mengelola aplikasi dan membuatkan laporan penjualan dan stok biji kopi. Yang ketiga itu ada pegawai. Nah, pegawainya mempersiapkan pesanan untuk dikirim kepada customer. Itu untuk klasifikasi usernya. Nah, ini ada analisa proses bisnisnya yang sudah menggunakan aplikasi. Di sini saya menggunakan toolsnya itu menggunakan Camunda. Ya, akan sedikit saya jelaskan untuk prosesnya itu seperti apa. Nah, jadi sebentar. Nah, ketika customer itu memesan melalui aplikasi, itu nanti ada pesan masuk di aplikasinya dan akan masuk pada PO. Nah, nanti adminnya itu ketika sudah ada pesanan masuk, langsung ngecek nih stok biji kopinya, apakah tersedia atau tidak. Nah, jika tersedia, produk kopinya itu disiapkan. Produk kopinya disiapkan. Produk kopinya disiapkan. Ketika customer ini tidak membayar, berarti pesanan itu otomatis dibatalkan ketika customer ini tidak membayar. Nah, tetapi ketika customer sudah melakukan transaksi pembayaran, produk ini akan dikirim kepada customer dan pesanannya itu selesai. Seperti itu. Nah, jika produknya tidak tersedia, di sini aplikasinya otomatis akan mengkonfirmasikan kepada customer apakah customer ini akan mengubah pesanan atau tidak. Nah, di sini saya juga memberikan waktu dalam pengubahan pesanan itu dalam 1 hari. Jika tidak mengubah, maka pesanannya dibatalkan.
di sini. Tetapi jika si customer ini mengubah pesanan, maka balik lagi ke sini. Dan terus sampai ada kesepakatan bahwasannya si customer ini akan membatalkan dan mencari toko lain yang tersedia, yang produk yang mereka yang dia butuhkan atau tidak gitu. Seperti itu. Untuk proses bisnisnya gambarannya seperti itu. Nah, untuk analisis kebutuhan sistem sendiri, yang pertama itu ada kebutuhan fungsional ya. Kebutuhan fungsional yang pertama itu admin. Nah, admin ini mendapatkan hak akses karena adminlah yang akan melakukan pengelolaan data seperti data barang, data ongkir, data pelanggan, data pesanan, dan data pembayaran. Poin kedua itu ada customer. Nah, customer juga mendapatkan akses untuk dapat memilih produk yang akan dipesan olehnya. Yang ketiga itu ada inventory. Inventory di sini merupakan proses pengolahan data produk. Setiap pembelian produk akan tercatat secara otomatis. Demikian juga dengan penjualan. Jadi, fungsi inventory di sini memudahkan toko atau perusahaan dapat memantau produk mana yang habis dan produk mana yang masih banyak stoknya. Nah, untuk kebutuhan non-fungsional sendiri, itu ada hardware, software, dan brandware. Hardware sendiri saya mau menggunakan prosesor Core i5, harddisknya itu 500 GB minimal, RAM-nya itu minimal 2 GB, ada monitor, butuh keyboard, mouse, printer. Nah, untuk softwarenya, operasi sistemnya itu agar terlihat update, kita menggunakan Windows 10 ya. Terus Mozilla Firefox atau Chrome kita pakai untuk menuliskan, membuat aplikasinya itu menggunakan tools Microsoft Visual Studio 2010. Database menggunakan SQL Server 2008 dan menggunakan Crystal Report untuk mencetak laporan dari database-nya. Terus dari brandware sendiri kan yang menggunakan ya, yang istilahnya yang menggunakan aplikasinya gitu. Jadi saya membutuhkan orang-orang yang bisa menggunakan komputer gitu. Mulai dari menghidupkan sampai menjalankan programnya. Nah, di sini ada diagram konteks pada aplikasi penjualan biji kopi. Di sini ada poin pemesanan, ada poin administrasi penjualan, dan juga ada poin dari pimpinan pihak penjual. Yang nantinya pada pemesanan ini ada penginputan ke aplikasinya itu ada dari data pesanannya, dan pembayarannya. Nah, sedangkan aplikasi penjualan biji kopi yang akan kirim ke pemesanan ini, itu ada bukti transaksi dari si aplikasi ini. Kalau misalkan administrasi penjualan di sini memasukkan data itu ke aplikasinya itu laporan data pemesanan gitu. Sedangkan dari aplikasinya ke si administrasi penjualan ini itu apa ya, mengirimkan data pemesanan. Jadi si administrasi ini si aplikasi ini membutuhkan laporan data pemesanan dari sini laporannya. Nah, dari aplikasi sini dari aplikasi ini si administrasi penjualan ini membutuhkan data pemesanan gitu untuk nanti dilaporkan lagi ke aplikasi. Sedangkan kalau dari pimpinan itu dia membutuhkan dari aplikasi ini itu laporan penjualan yang nantinya setiap bulannya itu akan diupload juga ke aplikasi, yaitu mengenai laporan bulanan. Nah, ini untuk di level satunya itu ada olah data transaksi, olah data transaksi, olah data induk, sama untuk buat laporan. Nah, olah data transaksi ini posisinya pada kegiatan apa ya, pemesanan lagi. Misalnya bahasa itunya kegiatan pemesanan yang saya sudah jelaskan bahwasanya tadi ada di sini ada kegiatan pembayaran dan ada data pesanan yang akan masuk kepada si olah data transaksi ini pada aplikasinya. Gitu. Nah, nanti
olah data transaksi pada pemesanan ini akan masuk pada database pembayaran dan juga database barang gitu, seperti itu. Sedangkan pada olah data induk yang bahwasanya tadi itu ada dikelola oleh administrasi penjualan yang mana nanti bakalan diinput lagi laporan data pemesanan. Nah, itu juga akan masuk pada database barang dan juga database penjualan. Nah, ketiga database ini nanti masuk pada dibutuhkan pada untuk membuatkan laporan yang nantinya si pimpinan ini membuatkan laporan setiap bulannya. Tuh, nah ini untuk olah data transaksi ya. Lebih rinci lagi nih. Olah data transaksi pada di sini itu ada poin pertama itu ada catat data transaksi, dua catat data bayar, tiga catat data pesanan. Nah, olah catat data transaksi itu nanti yang akan mengirimkan bukti transaksi pada si pemesanan ini, Nah, ketika si pemesanan ini melakukan pembayaran, itu masuknya ke data catat bayar, gitu. Yang nantinya menjadi rekaman bayar yang akan masukkan pada data pembayaran. Gitu. Nah, untuk data pesanan sendiri di sini nanti akan masuk pada data catat pesanan, tuh, yang akan menghasilkan laporan rekaman bayar dan juga akan diinput pada database barang. Dan dari catat data transaksi ini kan berarti ada barang-barang yang berkurang dong. Nah, di sini nanti juga akan menghasilkan rekaman bayar yang nanti juga akan masuk pada database barang ini sendiri. Nah, untuk DFD level 2 pada olah data induk. Nah, olah data induk di sini ada 2 poin nih. Ada tambah pesanan dan buat laporan pesanan. Si administrasi penjualan ini nanti akan melakukan data pemesanan itu pada poin tambah pesanan. Yang nantinya datanya itu akan masuk pada database pembayaran serta masuk pada database barang. Nah, dari kedua database ini yang nantinya itu bisa dibuatkan laporan pesanan. Nah, laporan data pemesanan ini nanti dikelola oleh si administrasi penjualan seperti itu kalau untuk olah data induknya. Nah, untuk buat laporannya nih, buat laporan pada proses di pimpinan ataupun bahkan pihak penjual gitu. Yang nantinya akan setiap bulannya melakukan laporan bulanan gitu. Di sini ada 2 poin, buat laporan penjualan dan buat laporan bulanan. Pada buat laporan penjualan itu nanti dibutuhkannya itu laporan penjualan untuk si pimpinan ini yang nantinya akan diinputkan atau dibuatkan laporan bulanan yang nantinya setiap bulannya itu pasti database penjualan, database barang, dan database pembayaran itu selalu update. Gitu. Jadi selain untuk laporan penjualan itu setiap ada kegiatan penjualan, ini masuk ke data pembayaran, data barang, data penjualan. Nah, setiap bulan itu nanti si pimpinan ini juga merekap untuk dibikin laporan bulanan. Jadi setiap bulannya biar kita tidak kerepotan data, tidak kebanyakan data ketika dibutuhkan untuk laporan setiap bulannya itu seperti apa gitu. Kita bisa langsung kasih laporan bulanannya, tidak laporan penjualannya gitu. Karena si pimpinan ini setiap bulan membuatkan laporan bulanan. Nah, mungkin untuk DFD-nya itu seperti itu ya. Presentasi kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin itu sedikit gambaran dari proses sistem yang akan saya buat pada
toko air coffee pada aplikasi penjualan biji kopi seperti itu. Baik, mungkin seperti itu aja. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.